Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Alfair Channel yang mengulas tentang seputar hobi ya, terutama di burung kenari ya, seputar hobi burung ya, terutama burung kenari langsung dari kandangnya ya, dari ternak Alfair, tidak kaleng-kaleng, langsung dari pabriknya ya. Oke, kali ini pembahasan yang kita munculkan adalah kita ngobrol santai saja ya, sambil saya beresin burung ya, ngasih pakan, ganti pakannya, buang kotorannya. Jadi memang keseharian saya kayak gini. Jadi setiap pagi itu saya bangun pagi, sholat, terus saya ngurus ayam, ngurus yang di rumah. Setelah itu saya ngurus yang di sini. Karena ternaknya juga tidak hanya sekedar di sini ya, di sini itu di tempatnya ibu ya, orang tua, tapi udah sempat di kakak dan untuk ada juga ternak yang burung ciblek atau ayam di rumah saya sendiri. Oke, sambil ngobrol santai, saya sambil ngeberesin burung ya. Jadi memang ketelatenan untuk beresin burung, ngurus burung itu memang suatu suatu prinsip yang harus kita lakukan, harus kita kerjakan, suatu prinsip yang ada dalam diri kita ya. Kita harus punya prinsip yang kuat bahwa ketelatenan itu pasti akan membawa hasil di suatu ketika, di suatu saat. Tapi juga harus dengan ilmu ya. Contohnya harus dengan, kalau kita kita tidak tahu mau nanya ke siapa, kita bisa lihat-lihat di YouTube. Contoh di Alfair Channel kita buka-buka untuk motivasi, juga untuk menambah ilmu bagaimana caranya ternaknya, bagaimana caranya untuk ngurusnya. Jadi tidak hanya untuk semangat dan telaten ya, ilmu pun harus kita barengi, sehingga nanti apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Jangan sampai kita hanya sudah ngurus tapi ilmunya nggak ada, nanti malah tidak berhasil. Apa yang kita kerjakan tiap hari itu nanti akan sia-sia ya. Oke, sebelum lanjut, biasa ya, subscribe di channel ini, juga tekan like, juga komen yang positif ya, dan share sebanyak-banyaknya video ini, sehingga nanti manfaatnya itu bisa dirasakan oleh orang banyak. Setiap hari begini ya, Alfair Channel ngurus burung, kadang juga bikin konten ya untuk YouTube Alfair Channel. Tidak bosan-bosan, memang harus tidak boleh bosan, karena memang dilakukan yang terus-menerus secara istiqomah, secara kontinu itu Allah nanti pasti akan melihat ya, dan pasti nanti akan ada hasilnya. Gak mungkin Allah membiarkan orang yang rajin, orang yang tekun, orang yang telaten, orang yang selalu belajar dan mengamalkan ilmu itu, Allah tidak akan mungkin membiarkan begitu saja. Pasti suatu saat itu pasti diberikan hasil yang maksimal ya, sesuai dengan kadarnya. Karena saya percaya setiap makhluk itu diberikan rizki dan cobaan apapun sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan takarannya ya. Sehingga ujian yang diberikan oleh Allah ke saya dan ke orang lain tidak akan sama, kemampuannya juga tidak akan sama. Contoh, saya diberikan harta yang triliunan, yang beratus-ratus, mungkin saja saya tidak akan kuat. Sehingga Allah memberikan harta sekian ke saya, kecukupannya sekian. Jadi memang sudah pada takaran-takarannya, sudah pada pak-paknya lah kalau bahasa kitanya. Contoh yang seperti yang sedang fenomenal ya, yang kadang juga pernah saya bahas, masalah Mas Iyun ya, yang saya juga ada kaosnya nih, Sobat Ngarit ya, keluarga Sobat Ngarit. Jadi pernah juga saya bahas kemarin bahwa orang-orang yang bakalnya nanti hebat itu nggak sembarang orang ya, pasti dia mempunyai suatu kelebihan. Yang pernah saya bilang juga adalah orang-orang pilihan. Dan orang-orang pilihan ini biasanya kadang-kadang tidak tanduknya itu tidak disukai orang-orang sekelilingnya, tidak sesuai gitu loh. Kadang-kadang tidak nyaman. Tapi memang mereka-mereka ini tidak melakukan perbuatan yang negatif ya. Dia melakukan perbuatan yang positif, melakukan sesuatu dengan positif, tapi kadang-kadang janggal di mata kita. Ya memang itu.
Orang yang bakal nantinya sukses kayak gitu, pekerja keras. Kadang-kadang nalarnya itu tidak bisa diterima oleh kita. Nah itu. Dan banyak yang mengira bahwa Mas Iyun ini akan redup sebentar. Tidak, saya kira. Kenapa saya beralasan kayak gitu? Karena pertama dia benar-benar tipe orang pekerja keras ya. Yang kedua, dia tuh ulet. Yang ketiga, ya insya Allah mudah-mudahan kalau saya lihat ibadahnya bagus, ke orang tuanya juga baktinya luar biasa. Dan yang selanjutnya Allah mendekatkan dengan dia itu orang-orang hebat. Jadi Allah itu kalau sudah memilih orang pasti memfasilitasinya. Bukan hanya sekedar dengan harta, tapi orang-orang di sekeliling itu sebagai pendampingnya tuh dipersiapkan sama Allah itu untuk sebagai jalannya menuju suksesnya. Jadi walaupun digempur dengan apapun, dengan hujatan, dengan apapun di medsos dan di dunia nyata pun, itu tidak akan menjadi masalah apa-apa. Bahkan Allah itu memberikan kekuatan-kekuatan yang lebih besar lagi, lebih hebat lagi, sehingga tidak bergeming walaupun digempur dengan apapun. Jadi kalau saya lihat percuma orang-orang yang menghujat, itu malah dia akan berakhir tragis orang-orang yang menghujat. Karena memang orang-orang yang seperti saya contohkan yang punya ciri-ciri tersebut, itu perjalanannya itu pasti mengarah ke arah sukses. Contoh hal kecil ya, si Mas Iyun ini didampingi oleh Papi Tomli. Itu nggak main-main itu hartanya Papi Tomli. Dia punya kuasa juga. Dan dia berjanji bahwa dia akan mendampingi sampai sukses. Dan banyak lagi orang-orang yang merapat kepadanya. Dan orang-orang yang merapat kepadanya tuh pasti juga punya timbal balik. Maksudnya contoh Papi Tomli. Itu kan semakin dikenal si Papi Tomli ini, beliau ini sama masyarakat, sama dunia. Usahanya juga semakin besar. Pasti punya efek yang positif, punya timbal balik. Jadi orang-orang yang membantu Mas Iyun ini sama Allah juga dikasih rezeki yang lebih lagi ya, sehingga dia akan selalu senang ya, akan selalu senang dan nyaman untuk membantu Mas Iyun. Ya memang diciptakan sama Allah kayak gitu. Jadi makanya kalau saya lihat, saya perhatikan, kalau diibaratkan berjalan, Mas Iyun ini berjalan terus tanpa bergeming, terus sampai menuju ke benar-benar sukses. Dan pernah juga di konten yang kemarin saya katakan bahwa orang-orang yang seperti Mas Iyun ini seolah dia tidak membutuhkan harta. Jadi harta yang mengejar dia. Kan sudah banyak yang dipublish sama teman-temannya bahwa hasil dari medsos all in dia sumbangkan ke masyarakat, itu di jalan atau di mana. Tapi tetap terus harta walaupun dibuang terus mengejar. Memang itu yang kadang-kadang tidak bisa dipakai sama logika kita. Tapi kita juga kalau mengikuti jejaknya belum tentu kuat. Karena apa? Kitanya tuh masih banyak tergiur oleh harta-harta. Masih benar-benar nafsu dunianya masih tinggi. Nah, kalau orang-orang seperti Mas Iyun, kalau dia mau mengumpulkan harta dalam waktu sebulan aja, dia punya banyak harta. Tapi kan tidak kan? Semuanya itu seolah dianggap angin lalu lah. Kalau dia serakah, menurut berita yang saya dengar, itu orang-orang besar, orang-orang hebat pada berdatangan. Tapi dia tidak serakah, tidak rakus, baik wanita cantik dan lain sebagainya. Makanya kalau saya prediksi, Mas Iyun ini akan menjadi besar. Dan orang-orang yang menghujatnya itu akan jatuh dengan sendirinya. Tidak perlu dia berkata apapun, tidak perlu dia melawan. Dia tidak perlu nyenggol juga. Pasti orang-orang yang benci sama dia itu akan jatuh dengan sendirinya. Saya yakin itu.
Saya bukan orang apa, bukan tipe pemuja dan lain sebagainya. Saya hanya kagum, salut ya. Dan saya ikuti ya perjalanannya dari awal. Bukan awal banget sih, tapi sedikit banyak saya bisa menyimpulkan bahwa karakter orang-orang kayak gini nih kedepannya akan bakal hebat. Itu saja ya. Semoga obrolan saya ini bisa bermanfaat bagi rekan sahabat semuanya, dan ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.